Baik, kita akan mulai saja seminar kita pada hari ini, dikarenakan waktu yang kita miliki tidak banyak yang disediakan oleh Webex-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nih hari ini, Ibu Presenter, Ibu Early? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Dan untuk moderator, Saudara Liquid, apa kabarnya? Halo Fitri. Halo Saudara Liquid, apa kabarnya? Sepertinya masih ke-mute ya. Nah, Yes, sudah ya. halo. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, terima Oke. kasih. Dan para peserta juga semoga kita dalam lindungan yang baik dan dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Amin. Amin, amin ya Allah. Iya ya, kayak seperti yang kita ketahui, sekarang ini kan lagi masa pandemi COVID ya. Nah, karena kan kita pasti banyak berdiam diri nih di rumah. Nah, selagi kita di rumah aja, kita harus tetap berproduktif. Oleh karenanya, kita akan mempelajari cara berlatih bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Saya di sini selaku host yang bertugas untuk menyebutkan peraturan-peraturan dalam berjalannya video conference kali ini dan mendampingi moderator, baik untuk mengefisiensikan waktu. Peraturan-peraturan yang ada dalam video conference kita pada kali ini yaitu yang pertama, menggunakan nama asli untuk join ke Webex. Yang kedua, waktu join ditetapkan sebelum berlangsungnya video conference yaitu sampai 16.50. Untuk kamera, untuk para peserta bisa dinyalakan dan audio dimatikan. Peserta akan diberikan sesi untuk bertanya jawab kepada pemateri dengan menekan stiker raise hand atau angkat tangan. Kelima, dilarang gaduh dan ribut selama acara berlangsung. Dan yang keenam, link presensi akan dibagikan di kolom chat. Demikian tata tertib ini dibuat untuk kelancaran video conference kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kendali saya kepada moderator, yaitu kepada Saudara Liquid. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Aldebaran selaku host pada seminar kali ini. Baik, langsung saja untuk tema seminar hari ini, atau judul untuk tema seminar hari ini adalah How to Practice English in Daily Routine, atau artinya bagaimana cara berlatih menggunakan bahasa Inggris di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema ini sangat penting ya, karena di era globalisasi ini, bahasa Inggris menjadi bahasa internasional gitu. Nah, jadi untuk kita generasi milenial penting untuk menguasai bahasa Inggris ini. Nah, tapi untuk sebagian orang ya, belajar bahasa Inggris itu katanya sulit gitu. Nah, makanya pada seminar kali ini akan dibahas gitu, bagaimana caranya agar kita bisa menguasai bahasa Inggris dengan berlatih di kehidupan sehari-hari begitu. Nah, untuk yang akan menjadi presenter yaitu Ibu Erlin Nurhidayati, SPD. Beliau merupakan guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Ibu dari 3 anak laki-laki dengan hobi planting, traveling, dan cooking atau memasak begitu. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai saja seminar kali ini. Kepada Ibu Erlin Nurhidayati, dipersilakan. Terima kasih Ananda Liquid selaku moderator, juga Ananda Aldebaran yang sudah menyiapkan segala sesuatu ya untuk berlangsungnya seminar sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian yang saya hormati, di sini ada Pak Alam Bahtiar selaku PJ wilayah untuk VCT batch 7, batch 7, mohon maaf. Bapak Ibu peserta webinar juga
Ananda yang alhamdulillah bisa bergabung dalam kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala kesempatan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator Ananda Livid. Kita akan belajar atau berdiskusi ya tentang bahasa Inggris, bagaimana kita melatih bahasa Inggris di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu ke Aldebaran dan Ananda Livid, apakah suaranya bisa disimak dengan baik? Bisa Bu, sangat jelas. Ya, Ibu. Baik, Sedang. iya, terima kasih. Baiklah, kita akan coba semuanya bisa melihat di PowerPoint berikut ini. Bisa dilihat dengan jelas? Ada di layar? Ada di layar. Bisa, oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian serta Ananda sekalian, kita mengetahui bahwa kemampuan berbahasa Inggris di era globalisasi adalah hal yang mutlak ya. Kita semua untuk bisa bersaing di dunia global, tentu pembelajaran bahasa Inggris atau penguasaan bahasa Inggris menjadi sangat penting. Karena itulah pada sore hari ini kita ngobrol-ngobrol sedikit lebih serius begitu ya. Tadi disampaikan oleh host kita untuk mengisi supaya di masa pandemik ini kita tetap produktif, kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah kita berdiskusi tentang how to practice your English in daily routine ya. Bersama saya Nur Hidayati, saya guru di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Baik, kita lihat dalam pembelajaran bahasa Inggris, learning English in globalization era, mastering English is a must. Itu sebuah keharusan ya. Kita tidak bisa menghadapi persaingan di era global jika kita tidak menguasai bahasa internasional, karena bahasa Inggris hampir digunakan dalam setiap kesempatan di pergaulan internasional, baik itu di dunia pendidikan, kemudian di bisnis, kemudian nanti di pemerintahan ya, di mana-mana kita dalam hal berdiplomasi juga tentu kita harus bisa menguasai bahasa Inggris. Dimanapun kelak Ananda misalnya bekerja atau bersosialisasi, kemampuan berbahasa Inggris menjadi sebuah keharusan. Hanya tadi, sebagaimana disampaikan oleh moderator dan host, seringkali pembelajaran bahasa Inggris dianggap susah ya, dianggap serem, susah sekali kita belajar bahasa Inggris. Wajar kita berpikir bahwa bahasa Inggris itu susah, karena memang bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita ya. English is not our mother tongue, right? English is not our mother tongue. In Indonesia, posisi bahasa Inggris di Indonesia adalah sebagai second language. Sorry, not second language, as a foreign language, sebagai bahasa asing, bukan second language. Second language misalnya di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris dalam pendidikan. Misalnya di Malaysia, di Singapura, itu posisinya sebagai second language. Tetapi di Indonesia, bahasa Inggris dianggap sebagai foreign language. Itulah kenapa bahasa Inggris sering dianggap susah, begitu ya. Seringkali banyak yang merasa give up, menyerah dengan pembelajaran bahasa Inggris. Padahal tidak demikian. Jika kita menguasai bahasa Inggris dengan kita mempelajari bahasa Inggris dengan step by step, insya Allah kita akan bisa ya. Saya akan perkenalkan ada 4 language skills, ada 4 kemampuan bahasa yang harus dikuasai oleh kita semua jika kita ingin menguasai sebuah bahasa, tentu juga dalam bahasa Inggris. The first is listening, and then reading, writing, and speaking. Ini adalah 4 language skills atau kemampuan berbahasa yang harus terus kita asah, yang harus terus kita latih, gitu ya. Bahasa manusia itu learn it, dipelajari, bukan genetik ya. Sifat bahasa itu bukan genetik. Jadi tidak karena kita dilahirkan sebagai orang Sunda misalnya, otomatis kita pasti bisa bahasa Sunda. Jika kita tidak berada di lingkungan yang berbahasa Sunda, kita tidak belajar bahasa Sunda, kita tidak bisa, begitu kan? Tidak serta-merta bisa bahasa Sunda.
Misal orang Jawa tinggal di Tasik sudah lama, dari lahir dia tinggal di Tasik, dia tidak oleh ayah bundanya tidak diperkenalkan dengan bahasa Jawa, meskipun keturunan Jawa tidak dijamin bisa bahasa Jawa karena harus dipelajari. Itu juga bahasa Inggris ya. Sekali lagi bahasa itu bukan genetik tetapi harus dipelajari. Kita awali dulu dengan definition ya. Saya akan menyorot salah satu kata yang ada di dalam judul, rutin. Based on Cambridge Dictionary, ini di websitenya cambridge.org, ada a usual or fixed way of doing things. Routine is a usual or fixed way of doing things. And then a regular series of movements, jokes, or similar things used in a performance. And then done as part of what usually happens and not for any special reason. Ini adalah definisi kata rutin yang akan kita kupas hari ini ya. Kenapa harus rutin begitu ya? Keywords-nya dari definisi ini kita bisa dapat 3 kata keywords atau kata kunci yang akan terus kita ulang-ulang nanti, yaitu daily habits, regularly, and then consistency. Itu 3 hal yang penting, daily habits, regularly, consistency. Daily habits dalam keseharian, regularly secara regular, artinya rutin begitu ya, consistent. Consistent itu tidak hanya 1-2 hari semangat, besoknya enggak begitu ya. Seminggu rajin, seminggu kemudian tidak. Itu berarti tidak konsisten. Jadi 3 hal ini yang akan kita tekankan. Baik, let's start with listening activity. How to improve your English by listening or watching. Ya, tadi kan ada 4 language skills. The first is listening. How to improve your listening ability or how to improve English by listening. The first is, kita lihat ini dengan listening atau watching itu sesuatu yang tentu sangat kita sukai dalam keseharian ya. Jadi kita tidak akan, artinya apa, sesuatu yang sangat bisa kita lakukan sehari-hari, kita hampir setiap hari mendengar, menonton, tapi the point is what we watch, what we listen, gitu kan, terletak pada pilihan gitu. Kita lihat di sini, listen or watch what you are curious about in many kinds of sources. Bisa dari podcast, YouTube channel, TV program, etc. Jadi kalian bisa melakukan aktivitas latihan dengan mendengar atau menonton apa yang kalian sukai begitu. Kalian sukanya bidang apa begitu kan? Dengan minat kalian lebih enjoy di bidang apa? Tadi Ananda Livwid sudah memperkenalkan saya, salah satu hobi saya misalnya disebutkan traveling. So I can find anything related to traveling, ya. Atau saya suka dengan hal yang lain, misalnya tentang culinaries and then how to cook something, cooking ya. Nah, itu bisa kita cari. And then listen or watch at least 1 video a day. Kalian tadi sudah memilih, kita hari ini misalnya mau cari di YouTube channel apa begitu, kita cari source-nya, kita pilih YouTube, kemudian apa materinya atau tema yang kita ingin dengarkan atau kita ingin tonton hari ini apa. Kemudian yang paling penting, do it every day. Lakukan setiap hari. Saya yakin, apalagi di era pandemi ini, kalian punya waktu lebih banyak ya. Coba lakukan hal yang lebih, artinya aktivitasnya lebih kita arahkan begitu. Kalian pasti setiap hari nonton YouTube. Pilih YouTube-nya, begitu kan? Channelnya yang seperti apa, yang akan bisa melatih kemampuan berbahasa Inggris kita. Kemudian TV programnya apa? Kita bisa pilih, misalnya ini saya pilih National Geographic, atau kalau saya suka misalnya American yang MasterChef Amerika, yang cooking gitu ya, cooking program. Kalian silakan sukanya apa, tetapi yang basic English tentu ya. Pilih satu saja program, satu saja channel, satu saja video yang
tentu basicnya English yang akan melatih kemampuan listening kita di dalam berbahasa Inggris. Misalnya dalam podcast saya biasa cari di esl.pod, podcastnya ESL English for as a second language. Kita bisa lihat di situ bagus-bagus sekali episode-episodenya. Kita misalnya episode kesekian tentang apa, misalnya tentang site, tentang apa, kita bisa cari itu di situ apa yang kita inginkan. Sekali lagi, listen or watch what you are curious about. Okay, that's the first step, listening. Okay, next, the second is reading. Ya, tahap berikutnya adalah kita melatih kemampuan membaca kita. Dengan apakah kemampuan membaca kita? Nah, ini banyak para ahli yang berpendapat kemampuan membaca orang Indonesia itu kurang mungkin ya literasinya, sehingga pemerintah membuat program literasi. Mudah-mudahan Ananda sekalian, Bapak Ibu sekalian tidak melepaskan diri dari habit reading dalam keseharian. At least, nah di sini ada nanti paling bawah berapa page yang bisa kita sarankan untuk dibaca. Pertama untuk reading adalah read daily, baca setiap hari. Jadi setiap hari targetkan untuk selalu membaca, gitu ya. Apa yang kita baca? Search what you are curious about again and again. Search what you are curious about. Yang kita sukai, biasanya kalau kita membaca atau menonton atau mendengar sesuatu yang kita benar-benar curious, kita kan nggak jenuh, nggak boring, ya kita pasti enjoy. Misalnya, you like traveling around the world. Silakan cari, banyak sekali teks-teks yang berkaitan dengan traveling around the world. Bisa booklet, bisa apa begitu ya. Food recipe, resep makanan, gardening, sport, etc. Kalian sukanya apa? Ananda sukanya apa? Bapak Ibu sukanya apa? Silakan cari hal yang disukai begitu. Lebih bagus sih kalau kita bisa menggunakan buku ya, use books gitu kan. Keren kalau sudah biasa membaca dari buku cetak langsung, itu silakan lanjutkan. Yang sudah biasa pinjam buku di perpustakaan atau memiliki koleksi buku sendiri, membeli dan mengoleksi, itu lebih bagus. Kalaupun tidak, use internet. Ya, sekarang kita bisa menggunakan internet, e-book itu banyak sekali kan. Ada e-book, ada artikel-artikel, silakan di Google Scholar kita bisa melihat banyak hal begitu. Use books or internet. Nah, ini yang paling penting, Google it in English. Google it in English. Ini yang mungkin tidak selalu kita lakukan. Googlingnya jangan dalam bahasa Indonesia, karena kita ingin melatih kemampuan bahasa Inggris. Again and again dalam bahasa Inggris. Tulis Google-nya dalam bahasa Inggris, sehingga nanti muncul pilihan-pilihannya, option-optionnya dalam bahasa Inggris, gitu ya. And then the last step, read at least 1 to 5 pages a day. Read at least 1 to 5 pages a day. So, kita semua harus bisa membuat target begitu. Sehari saya mau baca 1, sehari saya mau baca 2 begitu. Nggak apa-apa, hanya 1 halaman juga nggak masalah, no problem. Yang penting tadi kata kunci yang tadi di awal saya sampaikan, consistency. Tiap hari konsisten, meskipun hanya hanya satu page. Tetapi jika itu konsisten dilakukan, maka kemampuan readingnya akan bagus, ya, akan semakin bagus. Readingnya bisa macam-macam, silakan. Mau silent reading, membaca di dalam hati, begitu ya. Mau reading aloud, kencengin suaranya supaya juga terlatih nanti berkaitan dengan skill yang keempat, ya, speaking. Oke, kita lanjutkan with the third skills. Atau the third activities, ya, aktivitas yang ketiga untuk melatih kemampuan yang ketiga, writing, menulis, ya. Saya yakin kita semua setiap harinya pasti ada sesuatu yang ditulis. Apa yang harus kita lakukan ketika menulis? Tadi ini berkaitan dengan step pertama dan step kedua, ya. Take a note when you are watching or listening or reading. Jadi ketika kita melakukan step yang pertama, kita mau melatih listening kita mau melatih reading kita, tadi kita target misalnya 1 video 1 hari, 1 page, 1 page 1 day, don't forget to take a note. Don't forget to take a note. Jadi bawa satu khusus kalian kita punya catatan, begitu kita punya catatan,
tuliskan apa yang penting, hal yang penting when you are watching or listening or reading, ya. And then write down the new vocabularies. Write down new vocabularies. When you listen or when you read something new, new vocabularies, when you find new vocabularies, don't forget to write it down. Tulis. Jadi nanti kita akan punya semacam kamus pribadi begitu. Akan lebih bagus jika new vocabulariesnya ini, kalau saya dulu zaman SMA, saya punya semacam cue cards gitu ya. Semacam cue cards, kartu begitu, terbuat dari kertas yang berwarna-warni biar lebih menarik. Saya potong sekitar ukuran A4 itu dibagi 4, dipotong kecil begitu ya. Nah, kemudian itu dalam setiap lembarnya dikasih alfabet A to Z, A B Z to A B C D F G etc. sampai Z. Nanti ketika when we find new vocabularies started by A, we write on A card begitu. Jadi kalau menemukan kosakata baru dan berawalan A, maka kita tulis di kartu A, berawalan B di kartu B, dan dituliskan dengan artinya. Jadi ini nanti suatu saat ketika kita membutuhkan untuk ini kayaknya saya pernah menuliskan kata ini deh, insya Allah ingat begitu. Jadi tidak kita membutuhkan kata itu, kita bisa cari di kamus pribadi kita. Jadi tidak selalu harus buka kamus atau dikit-dikit Google Translate. Dikit-dikit Google Translate. It's okay buka Google Translate, ya silahkan kalian menggunakan fasilitas Google Translate. Kita buka, mohon maaf saya pakai kalian. Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian menggunakan Google Translate, gak masalah. Tapi ketika kita membuka Google Translate, saya sarankan sebaiknya tidak berhenti di terjemahan. Misalnya ada satu kata, kita mau tahu arti kata note. Kita cari note, what is the meaning of note? Nah, tidak berhenti di arti, cari persamaan. Ke bawah biasanya ada similar meaning, cari persamaan, sehingga kemampuan kita akan bertambah, vocabulary kita akan bertambah, kosakata kita akan bertambah. Karena kita mengembangkan kemampuan kita, bukan hanya mencari terjemahan, tetapi lihat similarity-nya, persamaan katanya. Itu di Google Translate ada ya. Silakan bisa lebih di-explore, bukan hanya sekedar mencari terjemahan. Apalagi mohon maaf, misalnya Ananda mendapatkan tugas, langsung saja diketik translate. Nah, itu kurang melatih kemampuan kita ya. Yang selanjutnya adalah try to develop the vocabularies into sentences. After you write down your vocabularies, try to develop the vocabularies into sentences. Kembangkan kosakata yang baru tadi dalam kalimat. Kita kembangkan menjadi kalimat begitu ya. Ananda kembangkan menjadi kalimat, Bapak Ibu bisa kembangkan. Bapak Ibu juga tentu tidak ada salahnya untuk terus belajar bahasa Inggris meskipun sudah menjadi sudah bekerja, sudah menjadi pegawai negeri, sudah menjadi guru, karena pada hakikatnya sebagai guru adalah kita pembelajar. Saya pernah membaca sebuah catatan, the teacher stops become a teacher when he stops learning. Ketika seorang guru berhenti belajar, maka dia berhenti menjadi seorang guru. Jadi hakikatnya guru juga adalah pembelajar. Well, let's continue. Try to develop the vocabularies into sentences. Jadi kembangkan kosakata yang baru tadi ke dalam kalimat. Buat kalimat, coba membuat kalimat sendiri dengan kosakata baru, begitu ya. Dan tentu write down the sentences. Again and again write down the sentences. Tulis kalimat baru tersebut. Jika satu hari kita targetkan misalnya mendapatkan 5 kosakata baru, kita pahami kosakata baru tersebut, kemudian kita bisa mengambil 1 atau 2 dari kosakata baru tersebut yang kita tulis menjadi kalimat, maka bayangkan jika itu kita lakukan dengan rutin, daily, regular, berulang, konsisten, saya yakin kemampuan kita akan terus berkembang ya. Well, let's continue our discussion to the fourth skills, skill yang keempat, speaking. Ini kadang-kadang seringkali dianggap sebagai skill yang paling menantang. Di antara keempat itu, speaking dianggap the hardest
the most challenging ya, yang paling menantang begitu ya. Kita mungkin tidak katakan paling susah, tapi paling menantang. Speaking is one of the most challenging practice since we need a partner to speak with. Nah, ini persoalannya kan. Untuk bisa berlatih speaking, idealnya you have a partner. We have a partner to speak with. It's really great if you have a partner to practice your speaking ability. Enak sekali kalau kita punya partner, punya grup kecil misalnya. It's really good if you have partners or groups who have the interest to improve English. At least misalnya kita punya grup berempat, berlima itu sudah bagus. Tapi konsisten terus saling berlatih bahasa Inggris. Misalnya di kelas, Ananda di kelas punya teman-teman yang sama-sama interest untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, silakan buat grup kecil. Apalagi kalau di kelasnya misalnya semuanya dalam atmosfer yang sama, ingin belajar. Tidak serta-merta ketika ada seseorang yang mencoba belajar bahasa Inggris, ini kadang-kadang ya, mohon maaf, di kelas misalnya ada yang mencoba ngomong Inggris sama temannya yang lain mungkin Ananda ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Kamu sok bisa deh, mungkin seperti itu. Sehingga kita yang tadinya pengen berlatih, pengen belajar, jadi mundur dengan sendirinya karena kita sudah dalam tanda kutip dibully ya, oral bullying. Nah ini mungkin untuk menghindari hal seperti ini kita bisa ambil grup kecil. Kalau misalnya tidak punya teman atau partner atau grup yang bisa, kita mungkin punya, you have an English teacher, you have many teachers, right? English teachers, silakan, you may speak up with them. Try to speak up. If you don't have any, kalau tidak bisa, ya baik. Interupsi sebentar. Diingatkan lagi waktunya 9 menit lagi ya, Bu. Oh, baik, terima kasih. Yeah. Oke, ini we are coming to the end of our presentation. Thank you. If you don't have any, you may do this. Jika tidak punya partner atau grup, try to imitate the sentences from the video. Tadi kita sudah mencatat kalimat dari video. Imitate, imitasi, ulang, ucap ulang. Write down a sentence, then read it aloud. Tadi yang sudah kita catat di tahap ketiga, di writing, read aloud. Buka mulutnya, and speak up, bicara, begitu ya. Atau kita juga bisa berlatih, read out loud the article. Read out loud the article. Kita bisa belajar untuk membaca dengan kencang sebuah artikel di depan cermin, seperti layaknya seorang presenter TV, dan seterusnya. Seperti seorang anchor, ya, belajar seperti seorang anchor itu kan keren banget. Silahkan cari di berbagai sumber bagaimana seorang anchor membacakan berita. Itu barangkali latihan-latihan yang kita bisa lakukan di speaking ya. Our quotes of the day, practice makes perfect. Ya, tentu practice makes perfect. Slow and steady wins the race. So don't be afraid of being slow. Tidak usah takut, yang penting kita terus-menerus lakukan regularly, and then consistency, daily, regularly, consistency. Do it every day. Inshallah, your English will be better and better. Well, because of the limited time, I think it's enough for the presentation. I give it back to the moderator. Silakan, saya kembalikan kepada moderator untuk barangkali mungkin kalau masih ada waktu, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Thank you for your attention. Keep practicing and please, Livit, Ibu kembalikan kepada Livit. Thank you. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Reli yang telah memaparkan materinya mengenai how to practice English in daily routine. Untuk sekarang, bagi peserta yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand terlebih dahulu, lalu setelah dipersilahkan bisa di-on-kan mic-nya. Silakan, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Waktunya 3 menit dari sekarang.
Ada? Bagaimana untuk peserta? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya nggak ada ya. Mungkin sudah cukup jelas mungkin ya materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Nampaknya sudah cukup jelas, barangkali ya tidak ada yang ditanyakan ya. Ibu Baik, berikan kesimpulan saja ya. Ya, langsung saja closing statement, Ibu. Oh baik, terima kasih. Terima kasih Ananda Liquid. Baik Bapak Ibu dan Ananda sekalian, hari ini kita telah membahas, tadi saya sudah menyampaikan tips-tips ya, atau strategi tips bagaimana kita bisa belajar bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan rutin kita ya. Tadi ada 4 hal, yaitu atau 4 skills yang bisa kita asah, 4 hal yang bisa kita lakukan secara global, yaitu listening, and then reading, writing, and speaking. 4 language skills that can be improved in your daily life with your consistency. Yang paling penting adalah harus tetap konsisten, daily, and terus regularly, berulang-ulang ya. Sekian mungkin dari Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan materi ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita lakukan step by step, sedikit-sedikit ya, sehingga kemampuan bahasa Inggris kita day by day better and better, semakin membaik dan semakin membaik. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak, sudah bergabung di diskusi sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga untuk Ananda Liquid yang sudah memimpin pertemuan kali ini. Juga Ananda Aldebaran sebagai host. Thank you very much for everything you have done. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.